Pak Rama, program Tidur Cahaya belum menemukan relawan. Anda adakan konferensi pers. Apa ada yang akan diumumkan? Program tidur ini jadi perhatian dunia. Bisa Anda jawab? Pak Rama, bisa jelaskan kabar terbaru program Tidur Cahaya? Anda belum 18 tahun, tidak memenuhi syarat relawan. 3 hari lagi, saya memenuhi syarat. Relawan harus tidur dalam kapsul selama 30 tahun. Bisa jadi, Anda tidak akan pernah bangun. Anda yakin? Yakin? Ikut eksperimen ini, Anda akan hilang dari dunia ini selamanya. Anda tidak punya orang atau hal yang Anda pedulikan. Tidak ada lagi. Ini surat pernyataan, tanda tangan. 3 hari lagi akan ada yang menjemput Anda. Putri Cahaya, Anda adik dari pendiri proyek, Pak Rama. Putri Cahaya, Anda pendiri eksperimen ini, adik Direktur Surya. Penelitian ini sudah disiapkan 5 tahun. Soal adikku, Putri Cahaya, akan mendorong perubahan dan akan memberikan kontribusi besar. Kalau Direktur Surya tahu Anda jadi relawan, dia akan gila. Siapa di kota angin yang tidak tahu, putra ketiga keluarga Surya paling memanjakan adikmu ini? Itu semua sudah berlalu. Aku memang pernah punya keluarga bahagia. Hari-hari itu seperti mimpi. Aku dibesarkan di panti asuhan. Ikut kami pulang. Kita sekarang keluarga. Mereka membawaku pulang. Membuatku tahu apa itu cinta. Ini Cahaya, di keluarga kita, ultah ke-10. 2 tahun lagi, putri kecil kita akan 18 tahun. Nanti aku pasti akan membuat adik kecil jadi orang paling bahagia di dunia. Pasti. Mimpi-mimpi ini indah sekali. Indahnya membuatku lupa. Semua hal itu ada batasnya. Kebahagiaan yang bukan milik Putri Cahaya juga berakhir saat aku 16 tahun. Putri kandungku, akhirnya Mama menemukanmu. Mulai sekarang, ayah akan biarkan kamu menderita lagi. Kedepannya, apapun yang terjadi, kakak-kakak akan melindungimu. Aku hampir lupa. Aku hanya anak angkat. Menikmati kebahagiaan orang lain diam-diam, pasti harus dibalas. Jasar pencuri, jasar perampas. Aku putri tunggal keluarga Surya. Bintang. Kakak, awas! Bintang! Bintang, cepat bangun. Luka di mana? Adik, kenapa kamu dorong aku? Kalau kamu tak suka aku pergi saja. Aku tidak, kamu jatuh sendiri. Aku cuma mau menolongnya. Bintang itu putri kandungku. Kamu cuma anak angkat. Berani-beraninya menyakitinya. Kamu tidak tahu dia punya penyakit jantung. Aku kecewa sekali padamu. Kok kamu jadi jahat sekali? Seharusnya aku tak membawamu pulang. Dasar tak tahu diuntung. Kalau ada lagi, keluar dari keluarga Surya. Aku hampir lupa. Aku cuma anak angkat. Program Tidur Cahaya sekarang terhenti. Saya di sini mencari relawan. Dan saya janji akan memberikan Anda dan keluarga Anda imbalan yang besar. Ini surat kematian. Mulai sekarang, di dunia ini, Putri Cahaya tak ada lagi. Informasi Anda akan kami rahasiakan. Termasuk Direktur Surya. Hari ini, kalau kamu menyesal, cari saya kapan saja. Kakak, aku jadi relawannya. Anggap ini balasan atas jasa mereka. Terima kasih. Bintang, bukannya kamu disuruh nunggu di rumah? Kita mau bawa kamu ke check up kan? Jantungmu nggak sehat. Jangan main-main. Gak apa-apa, Kak. Kalian baik banget sama aku. Aku gak boleh merepotkan kalian lagi. Kamu kan adik kandung kita. Kalau bukan kamu, siapa lagi? 3 hari lagi, aku genap 18 tahun. Mungkin ini ultah terakhirku.
gula darahku turun. Kok Cahaya di sini? Kak, jantungku sakit. Bintang, jantungmu kambuh lagi? Kak, sepak jalan. Putri Cahaya pasti... Dia sudah sering menipu kita. Cepat antar Bintang ke rumah sakit. Masih mau acting? Minggir sana, pura-pura mati sana. Kalaupun aku lenyap dari dunia ini, kalian juga gak akan peduli kan? Bagus wah, semoga kalian bahagia selamanya. Adik, kamu kenapa? Jangan buat kakak takut. Aku akan panggil dokter terbaik dunia. Harus sembuh. Ini salah kakak ketiga. Kakak mengabaikanmu. Kak. Adik, jangan nangis. Kak. Nona. Bude. Ternyata mimpi. Bude bawa sup ikan kesukaan. Udah lama kena hipoglikemia. Kenapa nggak bilang kepada tuan muda? Dulu aku takut mereka khawatir. Sekarang nggak penting lagi. Cepat, di sini. Ayah, ibu. Salah kamar, Nadira di sebelah. Kamu kenapa lagi? Jangan buang waktu, Nadira menunggu. Dulu enak kok. Kok bisa jadi begini? Nona, kamu beneran mau jadi sukarelawan? Penelitian ini hasil kerja keras kakak selama 5 tahun. Ini juga satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Bude, tolong rahasiakan ini ya. Nona. Momen bahagia hari ini. Hari ini aku sakit, tapi keluargaku ada. Nadira, sini. Minum buburnya masih hangat. Bu, ibu masakin ini khusus untukku. Tentu saja. Yang lain tidak bisa minum. Ayuna, ibu masakin bubur. Enak? Enak, aku paling suka bubur ibu. Asal Ayuna suka. Ibu masakin tiap hari. Senang punya ibu. Sini. Satu lagi. Keluargaku semua di sini. Aku coba larang mereka, tapi mereka tetap khawatir. Kamu kan adik kandung kami. Mana mungkin kami biarkan kamu sendirian di kamar ini? Ayah, ibu, kak, kalian baik banget sama aku. Kalau nanti kalian gak manja aku lagi, aku gak akan tahan. Ngomong apa sih? Adik konyol. Kami akan selalu manja kamu. Jadi ini rasanya jadi putri kesayangan. Aku juga pengen dimanjain. Gak bisa dong, aku kan satu-satunya adik mereka. Aku duluan. Aku janji sama adik kecil. Jemput dia pulang, antar dia main. Selalu kamu. Sekarang giliranku dong. Aku janji sama adik kecil mau nonton konser. Aku buta, kalian kasih aku. Sudah, kita pergi bareng aja. Tungguin aku. Sejak awal, apa aku hanya pengganti di keluarga ini? Apa? Sukarelawannya ketemu. Akhirnya ketemu. Siapa dia? Sukarelawannya... Pak Pratama, Anda sendiri yang memerintahkan semua info relawan harus rahasia. Tak ada yang boleh tahu, juga termasuk Anda. Benar. Aturan tak. Kalian harus baik pada keluarga relawan. Semua biaya ditanggung Pratama. Tata relawannya tertulis yatim.
Yatim? Kalian temani Nadira dulu. Aku mau lihat Ayuna. Berhenti. Nadira itu adik kandungmu. Dia masih sakit. Nggak apa-apa ya. Aku sudah biasa sendiri. Mungkin adik lebih butuh perhatian. Ayuna sudah 11 tahun di keluarga. Sekarang dia di rumah sakit. Aku harus pergi melihatnya. Aku juga ikut. Bude Maya, aku di panti asuhan. Aku tak pernah berharap punya keluarga. Hadiah membuatku bertemu mereka. Baru aku tahu, ternyata hidup itu manis. Tapi manis yang kadaluarsa itu, kalau bisa memilih lagi, akan jadi keluarga mereka lagi. Putri Cahaya, kamu merasa dirugikan di keluarga kami ya? Harusnya dengerin papa mama, gak datang ke sini. Kalau gak akan dengar kamu bilang omongan tak tahu diri begini. Kamu mau ngecewakanku. Selama 12 tahun, kita anggap kamu bisa jadi Putri Pratama. Sudah sangat beruntung. Masih tidak puas. Bangun! Jelaskan! Apa maksudmu dengan omonganmu tadi? Tuan Muda, Nona bukan itu maksudnya. Dia anggap keluarga Pratama lebih penting dari nyawanya. Bahkan dia... Bude Maya, aku salah bicara. Kakak-kakak, jangan marah. Sudahlah, lagian kalian memang benci aku. Nggak masalah lagi. Tuan kedua, kornea Anda cocok. Anda, benarkah? Kakak kedua, akhirnya kamu bisa lihat. Putri Cahaya, aku akan segera bisa melihat. Nanti, kamu tak perlu bilang lagi kalau kamu mataku. Kamu tak perlu lagi bilang kau jadi mataku. Kakak, jangan takut. Aku akan jadi matamu. Kamu juga sentuh. Ini musim semi. Baik. Semoga kakak kedua nanti bisa melihat dunia untukku. Bolehkah saya minta tolong? Silahkan. Sebelum masuk ke kapsul tidur, donorkan kornea mataku. Pai. Terima kasih. Cukup. Hari keluarga Surya adalah hari yang penuh berkah. Jangan biarkan hal sepele ini membuat suasana tidak enak. Kamu belum tahu kan? Program Tidur Cahaya sudah punya relawan. Teknologi cerdas kakak juga ada terobosan baru. Kami rencanakan 3 hari lagi akan ada pesta perayaan. Kan kebahagiaan keluarga Surya. 3 hari lagi, ultahku. Kalian pasti sudah lupa kan? Kalau tahu relawannya aku, apa kalian akan sedih sedikit? Hadir. Lagi pula proyek ini bernama atas namamu. Baik. Ayo, pergi. Nona, lihat. Ternyata para tuan muda diam-diam menyiapkan kejutan ultah untuk Nona. Mereka masih menyayangi Nona. Bagaimana kalau Nona... Suka, sepatu putri yang indah ini hanya putri yang pantas memakainya kan? Cahaya kita itu putri kok. Nanti saat kamu 18 tahun, kakak akan pesan satu untukmu. Sepatu kristal yang unik. Kenapa kamu suka mencuri barang orang? Ini sepatu, pesanan khusus dari kakak untukku. Kotor karena tanganmu yang busuk. Ternyata bukan untukku. Siapa suruh sentuh barang bintang? Maaf, kukira ini untukku. Memangnya semua barang di rumah ini untukmu? Apa aku yang salah paham? Atau kalian yang terlalu berharap? Janji kosong, cuma aku yang serius. Karena adik suka, sepatu ini untuknya saja. Lagian aku tak pantas pakai sepatu sebagus ini. Omong kosong, kamu itu anakku. Jangankan sepatu, kamu mau seluruh tokonya pun, ibu bisa belikan semuanya. Putri Cahaya, sepatu pun kamu rebut dari Bintang. Di rumah ini, bukan sembarang barang yang kamu mau jadi milikmu. Dasar iri dan saka. Cepat, minta maaf pada Bintang. Bereskan sepatunya. Cahaya, doamu apa? Bilang ke Papa. Kalaupun bintang di langit, Papa akan turunkan untukmu ya. Anak kesayangan kita, pantas dapat yang terbaik.
Aku cuma mau kita sekeluarga bisa bersama selamanya. Baik ya. Ternyata hanya aku yang tak mau melepaskan masa lalu. Mereka itulah keluarga. Biar Bude yang bersihkan untuk Nona Sinta. Nggak usah, Bude. Aku sendiri. Cukup, jangan bersihkan lagi, jangan ulangi lagi. Nggak akan ada lagi. Makasih sepatunya, Kak. Aku suka banget. Pasti akan kupakai ke pesta perayaanmu. Sudah. Cahaya, kalau kamu suka banget, lain kali kakak pesankan. Makasih, Kak. Nggak usah. Jangan nggak tahu diri. Apa karena kita terlalu baik padamu, sampai membuatmu jadi serakah begini? Kakak, aku akan segera pergi. Kalian tak akan pernah marah karena aku lagi. Siapa yang mengubah kamarku? Adik, aku kurang sehat beberapa hari ini. Kakak-kakakku merasa aku susah naik turun. Makanya aku pindah duluan. Kamu gak keberatan kan? Kalian yang suruh dia pindah ke sini. Kamarmu paling cerah. Cocok untuk Nadira pulih. Nadira lagi nggak sehat. Jangan berdebat dengannya. Debat? Sejak dia kembali, apa yang aku rebut darinya? Kamu mau bilang apa lagi? Nadira sudah menderita di luar bertahun-tahun. Cuma satu kamar. Serahkan saja padanya. Baik, aku pindah. Gak bisa tukar. Aku fobia kuman. Gak suka orang sentuh barangku. Lalu aku tinggal di mana? Di bawah kan ada kamar tamu. Aina, tahan saja beberapa hari. Bye. Lagian di rumah ini, aku juga tinggal sebentar lagi. Biar aku bantu. Nggak usah. Tuan, kamar tamunya penuh barang. Lampunya juga rusak. Terkadang ada kecoak. Gak bisa dihuni. Kau gitu, bantu saja dia beres-beres. Udah, nggak apa-apa. Biar aku bantu. Memangnya kamu, anak angkat, berani melawanku? Kamu cuma anak angkat, berani melawanku. Adik, ayo lihat. Ini kamar terbesar dan paling cerah. Semua ini kakak ketiga pilih-pilih sendiri. Ranjang ini pesanan khusus dari Prancis. Dan boneka-boneka ini, kalau nggak suka, kita gantiin lagi. Aku suka semua. Kalian baik banget. Kamu adik kita. Di hati kita, kamu selalu yang terpenting. Benar. Ternyata di keluarga ini sudah lama tak ada tempatku. Si manis. Tanganmu luka. Kok nggak bilang? Aku nggak mau kalian khawatir. Si manis. Kalian lihat si manis nggak? Masih berani sebut kucing sialan itu? Lihat dia melukai Nadira. Kalau ketemu dia, pasti akan kuberi pelajaran. Si manis nggak akan melukai. Kakak, si manis itu hadiahmu. Kamu tahu. Orang pun bisa berubah, apalagi kucing. Benar, semua bisa berubah. Tapi kalian yang membawanya pulang. Benar juga, di rumah ini yang tak dihiraukan bukan hanya kucing. Baik. Kalau ketemu dia, aku akan bawa dia pergi. Apa kita terlalu jauh tadi? Si manis, si manis. Si manis, apa kamu tinggalkan aku? Aku cuma punya kamu. Ayuna.
Adik, jangan sedih. Suka hadiah dariku? Adik, jangan. Suka hadiah dariku? Kamu bunuh si manis. Ku bunuh kau. Hentikan, Putri Cahaya. Kamu gila. Kak, dia bunuh si manis. Bukan aku. Adik, kenapa kamu menuduhku? Kamu yang gak jaga, malah salahkan orang lain. Sudahlah, cuma kucing. Nanti aku belikan yang baru. Dingin di luar. Kita masuk dulu. Ayo, pergi. Adik, nanti kalau kamu di rumah sendirian, biar dia yang temani kamu. Ayo, beri nama. Namanya si manis. Oke. Kakakku kamu juga akan meninggalkanku. Hujan deras begini, kok nggak mau naik? Keras kepala. Kok tega kamu mukul dia? Kamu bahkan nggak tega marahin dia. Si manis, jangan takut. Aku sebentar lagi ikut kamu. Si bulat, jangan takut. Aku sebentar lagi menyusulmu. Cahaya! Cahaya! Mimpi lagi. Kamu pingsan semalaman. Akhirnya kamu sadar. Jangan begitu keras kepala lagi ya. Kakak salah pukul kamu kemarin. Cahaya, masih ada yang sakit? Cahaya, ini gaun yang kami siapkan untukmu. Suka? Hari ini hari yang penting. Kamu harus hadir dengan penampilan terbaik. Kalian masih ingat hari apa ini? Tentu. Hari ini kan pesta perayaan program tidur Cahaya. Harapanku apa sih? Mana mungkin mereka ingat ulang tahunku. Toh, ini cuma perayaan kepergianku. Apa ini? Apa ini? Gawat! Nadira serangan jantung lagi! Jaga kesehatanmu. Setelah pesta selesai, kakak belikan kucing yang sama persis. Alasan yang sama lagi. Aku tak apa. Kalian temani dia saja. Kali ini tak akan menunggu lagi. Baiklah, hadirin. Pertama, terima kasih telah datang ke Pusat Inovasi Pratama bersama keluarga Pratama untuk merayakan terobosan terbaru teknologi cerdas dan peluncuran resmi program Tidur Cahaya. Program ini bisa berjalan lancar sepenuhnya berkat satu relawan anonim. Mari kita hormatan padanya. Yuk, bersulang. Selain itu, puteri keluarga Pratama yang hilang sudah ditemukan 2 tahun lalu. Menggunakan kesempatan ini, saya resmi mengumumkan program Tidur Cahaya akan diganti namanya menjadi Program Tidur Nadira. Cahaya dan Nadira, keduanya adalah orang terpenting di keluarga Pratama. Bagus. Kakak, Pratama takkan ada cahaya lagi. Kakak kedua kamu buta beneran. Kelihatannya normal aja. Tentu saja buta. Kakak, sini sebentar. Baik.
kakak, awas! Repot. Kakak! Adik, kok kamu sengaja dorong kakak? Enggak. Kakak, tadi kakak hampir jatuh ke air. Kamu bohong, banyak orang lihat. Masa kita salah nyalahin? Betul, kita semua lihat. Dia yang dorong tuan kedua. Cukup, Putri Cahaya. Hari ini hari bahagia keluarga Su. Masalah ini, aku tak akan memprosesnya. Kakak, kamu gak percaya aku? Kalau di depanku memang ada kolam, Bintang panggil aku ke sini. Dan kenapa kamu rela nikat untuk menyelamatkanku? Aku akan. Kakak, kamu gak apa-apa? Adik, kalau bahaya, jangan maju dulu. Jaga diri dulu. Berbahaya pun, aku akan selalu di depan kakak. Tapi sekarang, gak akan lagi. Gula darah turun lagi. Obat. Jangan acting. Setelah hari ini, setelah kakak kedua operasi kornea, dia bisa lihat. Jalan pintarmu gak akan berguna lagi. Maaf ya, adik. Putri Cahaya, hari ini akan kuusir kau dari keluarga Pratama. Nadia, kamu gak apa-apa? Kok bisa kamu tega sama Nadia? Putri Cahaya, kamu ini karena kami terlalu memanjakanmu, jadi makin lancang. Dimanjakan. Sudahlah, aku tak berdaya menjelaskan. Aku mau obat. Jangan acting, obat apa? Yang terpenting sekarang menenangkan Nadia. Jelas kamu yang salahkan Nadia. Malah kamu yang sok kasihan. Minta maaf. Kak, aku gak apa-apa. Aku yang salah, bikin adik marah. Aku minta maaf. Maaf apa? Kamu nggak salah. Obat. Kakak, Ardi, Cahaya, sepertinya ada yang salah. Cahaya, kapan kamu sakit? Kenapa nggak bilang ke aku? Adik, tadi kakak salah. Aku nggak tahu kamu sakit. Kamu mau apa lagi? Sudah kubilang, akan kubuat kau diusir dari keluarga Surya. Kau belum tahu kan? Waktu kucingmu mati, ceritanya menyedihkan. Bintang, kubunuh kau! Kejar! Bintang, kamu gak apa-apa? Bintang, kenapa harus begini? Kalaupun kau tak begini, mereka tetap akan memihatmu. Anak durhaka! Kau bikin ulah di sini. Kamu! Kenapa aku punya anak seperti kau? Apa salah kami padamu? Kenapa kau balas kami begini? Seharusnya kau tak dibawa ke keluarga Surya. Kalau tidak, tak akan terjadi hal seperti ini. Aku enggak. Sudahlah, lagian kalian gak akan percaya aku. Selama ini keluarga Surya selalu memanjakanmu. Tapi kau membuat semua ini jadi lelucon. Kau mengecewakanku. Kak. Dasar tak tahu diuntung. Mulai hari ini, keluarga Surya putus hubungan denganmu. Ayah, Ayuna juga adik kita. Suruh dia minta maaf pada Nadira saja. Iya, Ayah. Aku ini kakaknya. Gak akan aku ambil pusing. Dia lagi masa pemberontakan. Nanti kita cari pelan-pelan saja. Baik, aku setuju putus hubungan. Mungkin dari awal ini sudah salah. Sekarang, semua harus kembali ke jalurnya. Adik, jangan emosional. Pikirkanlah ya. Putri Cahaya, kamu begitu ingin meninggalkan keluarga Pratama dan meninggalkan kami. Karena kamu begitu tak mau jadi keluarga dengan kami. Jangan pernah kembali lagi. Kakak ketiga, seperti mau kakak.
Terima kasih. Sampai jumpa. Ternyata hari ulang tahunku juga hari aku berpisah dari keluarga ini. Kita beneran nggak kejar Cahaya kecil? Di sini, selain kita, dia nggak punya keluarga dan teman lain. Nanti kalau sudah puas, dia pasti balik. Kali ini memang harus kita beri dia pelajaran. Tapi Pak, tadi Bapak seharusnya nggak ngomong gitu. Soal putus hubungan keluarga. Itu bikin dia takut. Aku juga lagi emosi. Aku yakin Cahaya kecil nggak akan ambil hati. Pak Rama, foto keluarganya masih diambil. Enya. Nona, sudah pulang. Lihat, Tante buat apa untukmu? Duduk. Hari ini ulang tahunmu. Seperti biasa, Tante buat mie panjang. Semoga kamu selalu sehat dan aman. Ternyata masih ada yang ingat. Makasih Tante Yuni. Putri Cahaya, selamat ulang tahun ke-18. Nona, nggak rela. Ini hadiah dariku. Cantik kan? Makasih, Tante. Tante, makasih sudah merawatku selama ini. Ini semua tabunganku. Ambil ini. Jangan, Nona. Aku nggak bisa terima. Aku nggak bisa terima. Ambil, Tante. Hidup yang baik-baik. Nona. Atap ini jarang dikunjungi. Mulai sekarang ini milik kita, markas rahasia kita. Kakak ketiga, kotak ini buat apa? Untuk tempat curhat. Yang mau kita katakan, tulis di kertas warna-warni. Begini, kita langsung tahu siapa yang menulisnya. Oke. Ingin tumbuh bahagia bersama kakak-kakak. Adik kecil, kakak akan selalu mendukungmu. Kakak percaya dan mendukungmu. Selama ini keluarga Surya selalu memanjakanmu. Tapi kamu malah membuatnya jadi lelucon. Kamu mengecewakanku. Adik kecil, terima kasih sudah datang menjadi mataku, membuat duniamu tak lagi gelap. Aku akan segera bisa melihat. Nanti, kamu tak perlu lagi bilang kau jadi mataku. Adik kecil, kamu selamanya putri kesayangan kita. Apapun yang kamu mau, kakak ketiga akan memberikannya. Keluarga ini bukan barang yang bisa kamu ambil sesukamu. Dasar iri dan serakah. Ternyata janji-janji ini hanya aku yang ingat. Takkan ada yang ingat lagi. Biar aku dan masa laluku dikubur bersama di sini. Karena ini foto keluarga, kita tunggu Ayuna pulang dulu. Baru kita foto bersama. Aku kan adik kandung kalian. Kita ini kan keluarga. Kenapa harus nunggu dia? Nadira, kok kamu jadi manja juga? Pokoknya, Ayuna tetap keluarga Pratama. Kamu sendirian di luar selama 16 tahun. Kami merasa bersalah padamu. Makanya kami lebih membelamu. Tapi itu tidak berarti kami tak sayang Ayuna. Baiklah, kita tunggu Ayuna pulang saja.
Dia sudah di keluarga kita sejak umur 6 tahun. Aku melihatnya tumbuh dari kecil. Aku ingat Ayuna dari kecil ingin foto keluarga bersama kita. Tapi belum pernah sempat. Hari ini tanggal berapa? 7,内东。 Hari ini ulang tahun ke-18 Ayuna. Sialan, kita sampai lupa hari penting ini. Padahal tadi kita bilang begitu padanya. Nggak bisa, aku harus cari Ayuna. Kak, ayah. Nadira, selamat ya. Sekarang kamu satu-satunya putri Pratama. Aku susah payah masuk keluarga Pratama. Tak ada yang boleh menghalangiku. Gimana? Kalau mereka tahu anak angkat itu yang kandung dan kamu yang pengganti, pasti akan menyesal besar. Memangnya apa gunanya? Mereka sudah melukainya parah. Cermin pecah bisa kembali utuh. Ayah, bisa lebih cepat lagi? Ayuna. Jangan sampai kenapa-kenapa. Sebentar lagi, jam 12. Cahaya! 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 Pulanglah dengan kami. Kita akan jadi satu keluarga. Mulai hari ini, keluarga Pratama putus hubungan denganmu. Jangan emosional. Jadi dewasa ya. Cahaya, kamu sungguh mau tinggalkan keluarga Pratama? Tinggalkan kami? Karena kamu tidak mau jadi keluarga dengan kami, jangan pernah kembali. Semoga keluarga kalian bersinar terang. Aku takkan jadi beban lagi. 12 tahun berbagi susah. 12 tahun saling mengandalkan. Sekarang kita sudah imbang. Bude, bukannya aku suruh bersihkan kamarnya. Kok lampunya masih rusak? Bude nggak tahu adik kecil paling takut gelap. Nona bilang nggak usah diperbaiki. Dia sudah nggak takut gelap lagi. Omong kosong. Adik kecil, saat tidur pun harus lampu nyala. Mana mungkin nggak takut gelap? Kak, aku takut. Kapan listriknya nyala? Cahaya, jangan takut. Aku akan selalu menahan lampunya untukmu. Bude, sebenarnya ada apa? Sejak Nona terakhir kali keluar dari gudang, dia tak takut gelap lagi. Gudang? Bintang, ikut kamu ambil barang. Kamu tega mengurungnya di sini, membuatnya sakit. Aku enggak. Masih berani membantah? Kamu diam saja, meratapi kesalahanmu. Rasakan rasanya dikurung. Pergi. Jangan. Papa, Mama, Kakak, aku takut. Kakak, tolong aku. Terakhir kali, Nona dikurung semalaman di gudang. Hampir mati. Gelap itu bukan apa-apa. Aduh, awalnya cuma mau memberinya pelajaran. Gak sengaja dikurung. Siapa sangka. Aduh, akhirnya lupa karena sibuk. Dulu, saat Cahaya kecil kembali, aku berjanji padanya akan menganggapnya anakku sendiri. Tadi di pesta, kita malah ngomong gitu. Telepon adik nggak nyambung. Dia di Kota Jaya. Selain kita, dia nggak punya keluarga dan teman lain. Tante tahu adik kemana. Dia biasanya cerita semua ke tante, kan? Nona sudah pergi. Untuk siapa kalian pura-pura? Nona bilang mau sendiri, menikmati ultahnya. Gak bisa, aku harus temukan dia. Aku ikut. Tuan muda, Nona gak mau diganggu. Kalau kalian tulus, 3 hari lagi adakan pesta dewasa untuknya. Nanti kalau Nona pulang, dia pasti senang. Benar, harus kita siapkan yang terbaik. Kita berutang pada adik. Berutang maaf. Kali ini, kita harus membuat Cahaya kecil jadi putri paling bahagia di dunia. Adik, kami menunggumu kembali. 2 tahun ini, Nona selalu menunggu kalian untuk menoleh padanya. Kali ini, kalian juga rasakan menunggu.
Adik kecil pergi diam-diam. Dia pasti sudah kecewa padahal. Rama, jangan dipikirin. Besok kamu masih harus operasi kornea. Pulang istirahat dulu ya. Ya kak, adik kecil 3 hari lagi pulang. Kalau dia lihat matamu sudah sembuh, dia pasti lebih senang dari dapat hadiah apapun. Adik kecil paling sayang kamu. Waktu kecil dia bilang, nanti besar mau kasih korneanya untukmu. Kalau harus pakai mata adik kecil, Ella tak bisa lihat selamanya. Kenapa? Kenapa aku nggak bisa seperti orang normal? Jangan takut, Kak. Aku pasti akan membuatmu bisa lihat. Adik, aku akan bisa lihat. Cepat pulang ya. Tenang, operasi tuan kedua berhasil. Pak, adik, Kak. Syukurlah anakku. Syukurlah kakak kedua, akhirnya kamu bisa melihat. Berkat pendonor itu, Rama kecil bisa melihat lagi. Iya, kita harus berterima kasih dengan baik. Ini utang budi seumur hidup. Pak, Ma. Sudah saya suruh hubungi. Tapi dia minta rahasia. Jadi tak tahu siapa dia. Kalau gitu, kita tulis saja surat terima kasih. Kakak, minta pusat donor sampaikan padanya. Nanti tak akan mengganggunya. Baik. Kakak. Syukurlah kakak, akhirnya kamu bisa melihat. Pak Surya, Nona Cahaya. Kenapa belum datang kontrol? Pak Surya, Nona Cahaya. Kenapa belum datang kontrol? Kontrol apa? Kalian tidak tahu. Nona Cahaya memiliki penyakit berat, hipoglikemia bawaan. Kalau parah, bahkan bisa syok, bahkan mati. Sejak pemeriksaan terakhir, sudah lama tak kontrol. Mama? Salah kamar. Bintang di sebelah. Kamu kenapa lagi? Aduh, jangan buang waktu. Bintang menunggu. Masih acting ya? Pergi sana, acting mati sana. Jangan pura-pura, kamu minum obat apa? Yang terpenting sekarang, menenangkan Bintang. Jelas-jelas kamu yang salahkan Bintang. Malah kamu yang pura-pura kasihan. Minta maaf. Adik, sebenarnya apa yang sudah kami perbuat? Adik kecil sakit. Kenapa dia nggak bilang dari awal? Aku bukan kakak yang baik. Cahaya, dia pasti takut kita khawatir. Makanya nggak bilang. Ini salahku. Kalau aku gak pulang. Sudah selesai. Bukan salahmu. Kita yang mengabaikannya. Nanti dia pulang, kita harus gandakan kompensasinya. Kakak, mata kakak baru sembuh. Mau kemana? Aku temani. Aku mau pulang. Mau lihat tempat aku dan Cahaya. Kakak, pelan-pelan. Kalau kakak nggak sengaja kena, nggak akan sakit. Adik kecil, kamu lagi ngapain? Membuat origami burung. Kata teman-temanku, kalau lipat 999 bisa berdoa. Aku mau berdoa, biar kakak bisa lihat. Itu cuma bohong. Aku mau lipat. Setelah selesai, akan kubuat di markas rahasia kita. Kakak, aku ingat. Waktu kecil kita punya markas rahasia. Aku mau lihat. Bu, Pak, Sinta, kita ajak Rama jalan-jalan. Cahaya. Kakak, kalian datang.
Kakak, akhirnya kalian datang. Aku sudah nunggu lama. Lain kali, ya akan kubiarkan nunggu. Adik kecil, ini boneka untukmu. Kalau malam takut gelap dan gak bisa tidur, biar boneka ini temani kamu. Makasih kakak. Boneka ini, aku yang memberikannya pada adik kecil. Bukannya ini kotak untuk curhat kita dulu? Aku hampir lupa ada markas rahasia begini. Dia menulis sebanyak ini sendirian. Adik kecil selalu mengingat kita, sedangkan kita... Aku dibuang di panti asuhan sejak kecil. Kukira seumur hidupku takkan punya keluarga. Sampai mereka muncul, aku baru sadar ternyata disayangi itu hangat sekali. Setiap hari bersamanya, aku merasa seperti di mimpi. Mempunyai kebahagiaan terindah di dunia. Adik kecil. Aku sangat menghargai ikatan keluarga yang sulit didapat ini. Tapi, aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Karena kakak-kakak terlalu baik padaku. Aku takut mimpi ini akan berakhir begitu saja. Kakak-kakak hampir ikut serta dalam semua momen pertamaku. Mereka hidupku berwarna. Pertunjukan panggung pertama, memperawit rambut, coba gaun pengantin pertama. Adik kecil, cantik sekali. Nanti siapa tahu jadi milik siapa ya? Kakak-kakak mengajarkanku apa itu cinta. Aku juga harus mencintai mereka. Kakak Surya sibuk kerja, selalu sulit tidur. Semoga kantung lavender buatan aku bisa membantunya. Perut kakak ketiga tidak baik. Aku belajar banyak resep. Semoga bisa memulihkan. Dua yang paling kuperhatikan. Matanya buta, tapi selalu pura-pura tak peduli. Aku tahu, dia hanya tak mau kita khawatir. Kakak kedua, kamu gak apa-apa? Sebenarnya, dia pasti sedih sekali. Kalau bisa, aku rela berkorban segalanya agar kakak kedua bisa melihat. Tapi sebelum itu, aku akan selalu mengikutinya, menjadi matanya dan melindunginya. Adik kecil, kembalilah. Kakak kedua belum bilang padamu kalau aku sudah bisa lihat. Kedua bahkan belum tahu seperti apa wajahmu. Kakak kedua, matamu baru sembuh. Jangan terlalu emosi. Nanti aku ambilkan buku adik kecil untukmu lihat. Di dalamnya ada kenangan kita belasan tahun. Ini apa? Nona, lepaskan! Dasar pelayan, berani-beraninya menghalangiku. Si Jalang itu sudah pergi. Buat apa simpan sampah ini? Ini barang terakhir, Nona. Jangan ambil. Dengar ya, di rumah ini, mulai sekarang, aku satu-satunya Nona. Ini buku catatan Nona dan para tuan muda. Kalau kamu ambil, para tuan muda akan marah. Cuma buku rongsokan, memangnya kenapa kalau kuhancurkan? Putri Cahaya, hari ini aku harus usir kamu dari... Sudah kubilang, aku pasti akan usir kamu dari keluarga Surya. Jangan sedih. Suka hadiah dariku. Kakak, awas! Jangan dibakar, jangan dibakar! Putri Cahaya, kamu tetap kalah dariku kan? Nona! Adik kecil kembali. Lepaskan, aku yang paling disayang. Nona! Hentikan! Putri Cahaya, kamu tetap kalah dariku kan? Hentikan! Keren kan? Aku sudah selesai satu buku penuh. Di sini penuh kenangan kita, dari kecil sampai besar. Sudah banyak sekali. Pasti capek ya? Gak capek kok. Tiap kali kulihat seperti mengingat kembali momen indah. Nanti kita bantu kamu buat barang. Jadi, nanti kalau kita sudah tua, kita bisa mengingatnya bersama. Penting sekali. Harus dijaga baik-baik ya. Siapa suruh kamu bakar? Ini kenangan kami selama 12 tahun. Kau hancurkan semuanya. Cuma buku catatan kan? Kalian sudah putus hubungan dengannya. Dia bukan lagi adik kalian. Kalau kalian suka, kita juga bisa buat bareng kok. Kamu beda dengan Ayuna. Awas kamu.
Kalau berani lagi, aku takkan memaafkanmu. Enya. Segera hubungi seluruh dunia, dokter konservasi terbaik. Percuma. Gak bisa diperbaiki. Gimana ini? Kalau adik kecil pulang dan tahu bukunya terbakar, dia pasti akan sedih. Nggak akan. Apa maksudmu? Nona tidak akan kembali. Dia sudah... Tante Yuni, apa maksud Tante? Maksudku, kalaupun Nona kembali, hatinya takkan mudah pulih. Asal adik kembali, aku akan cari cara agar dia memaafkanku. Catatan itu bukan apa-apa. Aku akan buat 100 untuknya. 1000. Menebus semua penyesalanku. Dulu kita salah, tapi masih ada waktu. Setiap detiknya adalah kesempatan untuk menebusnya. Aku akan membuatnya tahu betapa pentingnya dia bagi kita. Setelah adik kembali, akhirnya kita bisa bersama foto keluarga. Oh ya, aku janji sama adik. Setelah pesta perayaan selesai, akan kubeli kucing yang sama persis dengan si manis. Dia mau pulang. Aku harus buru-buru beli. Mana ada kucing yang sama persis? Aku pakai fotonya. Cari di toko kucing satu persatu. Pasti ketemu. Kamu punya fotonya? Enggak, apa? Aku tahu di mana. Yuk. Nona. Begini banyak video. Gimana caranya? Pelan-pelan saja. Kok Bintang mukul adik kecil? Dasar tak tahu malu. Kami sekeluarga mau jalan-jalan. Kamu anak angkat, ikut-ikutan apa? Kakak, izinkan aku ikut kali ini ya. Aku juga sudah lama tak jalan-jalan bersama keluarga. Mereka itu keluargaku. Kenali dirimu. Jangan ikut-ikutan seperti kulit kucing. Cahaya, Bintang, ayo pergi. Kak, aku nggak ikut kali ini. Kalian senang-senang saja. Dasar bikin lesu. Kita sudah menunggumu lama. Ya sudah. Memangnya kita harus mohon kamu ikut. Bintang, ayo pergi. Kukira adik kecil lagi ngambek, gak mau ikut jalan-jalan. Gak nyangka kita salah paham sama adik kecil. Jangan-jangan selama ini kita dibohongin dia. Cari si Bulak dulu. Baru kita bereskan Bintang. Cari-cari, ketemu. Kok bisa? Jalang. Kamu dan tuannya harus enyah dari rumah ini. Kok bisa? Dia sembunyi sebegitu dalamnya. Caranya di depanku biasanya. Benar-benar orang yang berbeda. Jangan-jangan selama ini kita semua tertipu olehnya. Manis, kalian lihat si Manis nggak? Masih berani sebut kucing sialan itu. Lihat apa yang kucingnya lakukan pada Nadia. Kalau ketemu dia, pasti akan kuberi pelajaran. Putri Cahaya, kamu gila. Kak, dia bunuh si Manis. Kita salah, nggak percaya adik kecil. Pantas dia sembunyi, nggak mau ketemu kita. Nadia! Kubunuh kau! Dimas. Gaun desainer ini memang cantik. Putri Cahaya, aku carimu. Akhirnya kau enyah. Ini semua milikku. Sayangnya, kau takkan pernah tahu kalau kau yang asli. Mau salahkan? Salahkan saja kalian, keluarga bodoh. Kak! Siapa suruh pakai baju Cahaya? Aku kan sudah peringatkan, jangan sentuh barang Cahaya. Kak, aku cuma... Masih mau bohongi kami? Aduh, Rama, jangan galakkan adikmu. Cuma baju lama, kan? Nanti kalau Cahaya pulang, ibu belikan yang baru. Belikan satu lemari. Bu, ibu nggak tahu. 2 tahun ini dia selalu menjebak Cahaya. Dia juga membunuh si Bulak. Bintang, sebenarnya ada apa denganmu? Kak, jangan dengar omongan mereka. Mana mungkin aku menjebak adikku. Aku selalu menyayanginya.
Si Bulak juga. Aku sedih dia meninggal. Diam! Masih berani membantah. Semua perbuatanmu kami lihat di CCTV. Jelas sekali. Kalung ini. Bukannya kamu bilang dicuri, Cahaya? Adik, kalung itu dari para kakak. Hadiah kembaliku. Tolong kembalikan padaku ya. Kamu tahu kan kalung ini sangat penting untuk Bintang. Ini pun dicuri. Kamu tega sekali. Kamu tega sekali. Kamu tahu kalung ini sangat penting bagi Nadia. Masih dicuri. Apa kamu tidak punya hati? Bukan aku. Dasar pembohong. Di keluarga Pratama, begini caranya mengajarimu. Minta maaf pada Nadia. Kalau tidak mau serahkan, keluar dari keluarga Pratama. Kenapa kalian semua tidak percaya aku? Ternyata selama ini kamu yang memfitnah Cahaya kecil. Dia tidak melakukan apa-apa. Bukan begitu. Kamu terlantar di luar belasan tahun, menderita belasan tahun. Kami memang bersalah padamu. Demi menebusnya, bahkan kami mengabaikan Cahaya kecil. Kamu masih tidak puas. Nadia, beraninya kamu begitu pada adikmu. Kamu keterlaluan. Saat Cahaya kecil kembali, minta maaf yang sungguh-sungguh padanya. Aku anak kandung kalian, adik kandung. Kenapa kalian mau memihak anak angkat? Benar ya? Di hatiku, kamu takkan pernah sebanding dengan Cahaya kecil. Cepat enyah dari kamar ini. Kamu tak pantas. Kok Bintang bisa begitu? Cahaya lebih baik, penurut dan pengertian. Dulu waktu Cahaya masih di depan mata, aku gak merasa apa-apa. Baru 2 hari dia gak ada, aku sudah kangen dia. 2 tahun ini kita salah besar. Nanti saat Cahaya kembali, kita harus menebusnya. Saluran hiburan Nusantara. Adik kecil pulang hari ini. Kali ini, kita harus membuatnya merasakan ketulusan kita dan cinta. Ini sepatu baru yang saya pesan dari Pak Arya, satu-satunya di dunia. Saya juga akan memberikan hak paten rencana Bintang Cahaya untuk adik kecil. Aku siapkan 10 mobil mewah untuk adik kecil. Ratusan pengawal. Mulai sekarang, tak akan ada lagi yang berani mengganggu adik kecil. Aku sudah memesan semua perhiasan di toko Permata Melati. Mulai sekarang, adik kecil harus menjadi matahari keluarga Surya. Aku dan ibu untuk Cahaya, kita siapkan 10 villa di Teluk Cahaya. Kita harap nanti dia ada sandaran. Cahaya, semua ini seharusnya milikku. Semua ini seharusnya milikku. Kalau kau kembali, aku tak akan melepaskanmu lagi. Nona, pesta dewasa Nona. Bude Mega, saksikan untukmu. Sudah larut, adik kecil belum pulang. Apa dia masih marah sama kita? Adik kecil pulang! Halo, ini rumah Putri Cahaya? Iya. Ini paketnya. Cepat buka. Jangan-jangan ini kejutan dari adik kecil. Lihat anak ini. Di hari ultahnya, malah memberi kita hadiah. Cepat lihat apa isinya. Cepat buka, lihat isinya. Apa ini salah? Ini yang kita kirim. Terima kasih telah membuatku bisa melihat. Meskipun aku tak tahu apa yang kamu alami, kenapa memilih donor kornea. Tapi tenanglah, aku pasti akan membawa harapanmu ini untuk hidup baik-baik. Semoga kamu baik-baik saja. Apa kalian salah kirim? Ini yang kami kirim. Kok bisa? Benar kok, alamatnya memang di sini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Adik kecil.
Cahaya, aku sebentar lagi bisa lihat. Nanti kamu nggak perlu bilang lagi kalau kamu jadi mataku. Baik, kuharap kakak kedua nanti bisa lihatkan dunia ini untukku. Jangan, aku mau cari adik kecil. Kakak kedua. Putriku sayang. Kok kamu sebodoh ini? Ayah, ibu, kakak, aku takut. Kakak, tolong aku. Adik kecil Dono Konya untuk kakak kedua. Berarti beberapa hari ini dia di luar. Bagaimana dia bertahan? Bude Maya, sebenarnya adik kecil kemana? Cepat kasih tahu kami. Nona tidak mau kalian tahu. Bude Maya, tolong kasih tahu kami. Adik kecil sendirian di luar, mata lagi buta. Kalau sampai kenapa-kenapa, bagaimana? Dulu aku salah sama adik kecil. Kali ini, kami sungguh ingin menebusnya. Tolong, beritahu kami. Aku berlutut. Ibu, Nona meletakkan semua barang berharganya di atas meja di ruang bawah tanah. Kalian lihat saja, nanti tahu. Cepat. Tidak mungkin! Lina! Lina! Ini pesan Nona sebelum pergi. Untuk kalian. Dia sehat-sehat saja. Mana mungkin dia mati. Tunggu. Tanggalnya 4 Mei. Tapi adik kecil kan 7 Mei masih bersama kita. Kok bisa dia dapatkan duluan surat kematiannya sendiri? Bude, pasti adik kecil suruh Bude untuk menipu. Pasti benci kami. Karena selama 2 tahun kami buta, dia hanya tidak mau kembali, kan? Mana mungkin adik kecil pakai kematian untuk menipu kami? Tidak mungkin. Biar aku lihat adik kecil sekali ya. Kalau kalian memang sayang Nona, kenapa dulu kalian tega begitu? Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Ini pesan Nona sebelum pergi. Bude Mega, kalau suatu hari mereka tahu kebenarannya, berikan flash disk ini pada mereka. Jangan bilang apa-apa lagi. Baik, ini rekaman Nona setelah pesta perayaan. Pesta perayaan? Anak durhaka. Ini kamu bikin ulah di sini. Diakah kamu? Kok bisa aku punya anak seperti kamu? Apa salah kami padamu? Kenapa kamu balas kami begini? Seharusnya tidak mengadopsimu. Kalau tidak, tak akan terjadi hal seperti ini. Selama ini keluarga Surya selalu memanjakanmu. Tapi kamu membuatnya jadi lelucon. Aku sangat kecewa. Kakak. Dasar tak tahu diuntung. Mulai hari ini, keluarga Surya putus hubungan denganmu. Kita yang ngusir adik kecil. Papa, Mama, Kakak. Ini sepertinya yang terakhir kali aku panggil kalian. Saat kalian melihat video ini, aku sudah pergi. Jangan cari aku. Ini, saat kalian memutuskan hubungan dengan aku, semua keraguan di hatiku sudah terjawab. Pergi adalah satu-satunya pilihan yang bisa aku ambil. Tapi, aku rasa kalian masih pernah mencintaiku. Iya kan? Dulu kalian membawaku dari panti asuhan, mengeluarkanku dari... Kalian yang mengajarkanku apa itu cinta, dan memberiku keluarga. Papa, Mama, Kakak, lihat kamera.
Papa, Mama, istirahatlah. Tapi Tuhan menganggapku terlalu serakah. Jadi, dia mengambil kenangan indah ini. Dan kalian menyerah padaku. Akhirnya, kita sampai saatnya untuk berpisah. Kita akhirnya sampai pada saatnya untuk berpisah. Selamat tinggal, Kakak. Terima kasih sudah temani aku tumbuh. Seperti pembimbingku, melindungiku dari semua. Selamat ya, akhirnya impianmu terwujud. Program Tidur Cahaya akan berhasil. Kamu tak perlu khawatir lagi. Kamu harus bahagia, kakak kedua. Selamat tinggal. Terima kasih sudah menyembuhkanku, memperhangatkanku. Selamat ya, akhirnya bisa melihat dunia ini. Matamu indah. Tolong lihatkan untukku dunia yang indah ini. Selamat tinggal, kakak ketiga. Terima kasih sudah bersedia menjadi kesatriaku. Masih sakit? Masih agak. Lain kali lebih hati-hati. Berani sentuh adikku. Cari mati ya. Lambungmu tidak baik. Nanti makan. Jaga diri baik-baik. Selamat tinggal Papa Mama. Kasih sudah memberiku keluarga. Sungguh-sungguh, aku berdoa kalian menemukan putri kandung kalian. Nikmati kebahagiaan keluarga kalian. Aku akan selalu mengingat kebaikan kalian. Di kehidupan ini bisa menjadi putri dan aku merasa sangat bahagia dan beruntung. Terima kasih sudah memberiku mimpi indah. Tapi mimpiku sudah selesai. Aku juga harus pergi. Jika ada kehidupan selanjutnya, kita jangan jadi keluarga lagi. Nadia! Kamu yang usir cahaya kecil! Kamu yang usir cahaya kecil! Nadia itu adik kandungmu. Ibu tahu, kamu kasihan sama cahaya kecil. Kami juga kasihan sama dia. Tapi jangan gegabah begini. Nadia! Nadia! Cimas, kok bisa kamu sampai pega begitu pada Nadia? Iya, kita sudah kehilangan cahaya. Jangan sampai kehilangan Nadia lagi. Kalau bukan karena dia yang selalu menindas dan menjebak dan mengusil cahaya kecil, mana mungkin cahaya kecil kecewa pada kita? Kalau cahaya kecil tak pernah kembali, aku juga tak akan biarkan dia kembali. Dok, bagaimana kondisi putriku? Jantung pasien sangat parah. Hasil tesnya juga sudah keluar. Dia punya penyakit jantung bawaan. Saya sarankan kalian semua periksa kesehatan. Keluarga kami tak punya riwayat jantung. Kok Nadia bisa kena? Iya, setiap tahun kami selalu periksa kesehatan rutin. Kalau memang kami punya penyakit jantung bawaan, pasti sudah ketahuan dari dulu. Di mana rekam medisnya? Golongan darah B? Golongan darah B? Bapak Ibu kan golongan darah A. Kok dia bisa golongan darah B? Jangan-jangan Nadia bukan anak keluarga Pratama. Tapi waktu kami bawa Nadia pulang, rumah sakit sudah membandingkan dengan data DNA dari panti asuhan. Dia memang anak kami. Gak bisa. Aku harus tanya Nadia Pratama. Ardi. Kamu siapa sebenarnya? Kakak.
Kak, aku ini adik kalian. Masih mau bohong? Keluarga kami nggak punya riwayat jantung. Tapi kamu punya jantung bawaan. Bapak ibu golongan darah E, tapi kamu golongan B. Kakak, pasti ada yang salah. Awas kamu. Aku tahu kamu pakai cara licik. Aku jamin nasibmu akan 10.000 kali lebih sengsara. Benar, aku memang bukan anak keluarga Pratama. Benar, aku memang bukan putri keluarga Surya. Apa katamu? Dulu kalian yang mencariku di panti asuhan. Ada kesempatan hidup mewah. Kenapa aku tidak memanfaatkannya? Kamu menipu kami 2 tahun. Juga membuat kami menyiksa Cahaya. Dasar brengsek. Kamu sengaja menyakiti orang, memasukkan DNA. Akan kubuat kau membayar akibat perbuatanmu. Siapa bilang laporan DNA-nya palsu? Dulu panti asuhan salah membuat data. Aku hanya ikut saja kesalahannya. Apa maksudmu? Jangan-jangan adik kecil kita juga di panti asuhan itu. Cepat katakan, di mana putriku? Siapa dia? Kalau mereka tahu anak angkat itu yang asli dan kamu penggantinya, pasti menyesal banget kan? Buat apa? Mereka sudah melukainya parah. Cermin pecah bisa dipulihkan. Dasar bodoh. Dia selalu ada di sisimu. Dia Putri Cahaya. Berani bicara macam itu lagi? Percaya nggak? Aku akan membuatmu tak bisa hidup di kota sinar. Tua bangka, kalian nggak percaya atau nggak berani mengaku kalian sudah banyak melukai putri kandung kalian. Adik, Ternyata Ayuna itu putri kandungku. Cahaya satu-satunya keluarga Pratama. Nabila, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Kita sama-sama yatim piatu. Kenapa dia bisa diadopsi kalian? Bahkan putri kandung kalian. Sedangkan aku harus menderita. Tapi sekarang sudah baik. Dia mati. Kubunuh kau! Kau yang pura-pura jadi Ayuna. Kau yang menindas dan menjebaknya. Kau yang membunuh ibunya. Belum juga. Waktu dia jatuh dari tangga, itu juga sengaja. Juga soal gudang. Aku yang menjebaknya. Tapi kalian malah mengurungnya semalam. Pesta 2 hari lalu, aku sengaja membuat anak buta itu jatuh ke kolam. Cahaya yang mencubitku. Itu juga aku sengaja memancing amarahnya. Sudah. Aku takkan melepaskanmu. Ini baru permulaan. Aku masih punya banyak lagi. Mau dengar? Ku bayar kau dengan nyawa untuk Xiaoye. Mati begitu saja terlalu mudah untuknya. Membayar dengan nyawa? Tapi keluarga baikku yang membunuh Xiao Yue itu kalian. Kalian pikir kalian orang baik. Kalian selalu bilang cinta dia. Tapi apa kalian benar-benar cinta dia? Berani bicara ngawur lagi. Terutama kamu, Cui Xuan. Tiap kali aku mencipaknya, kamu selalu yang pertama mencampaknya dan memukulnya. Itu yang kalian sebut cinta. Kau, Guangze, kau tampak adil, kakak yang baik hati. Tapi setiap kali aku hanya manja sedikit, kau langsung tanpa ragu menyerahkan barangnya padaku. Itu yang kalian sebut cinta. Buta, hatimu juga buta. Xiaoye selalu melindungimu dengan nyawa. Tapi kamu, asal aku membujukmu sedikit, kau tetap akan memihakku dan menyalahkannya. Itu yang kalian sebut cinta? Yang paling konyol itu kalian. Kalian tahu sendiri kalau aku yang salah. Tapi hanya karena statusku sebagai putri kandung, kalian selalu membelaku. Tak peduli betapa menderitanya Putri Cahaya. Inikah yang kalian maksud adalah tak percaya padanya, mengabaikannya dan menyakiti. Diri yang membawanya pulang, lalu membuangnya sendiri. Yang membuatnya putus asa, bukan aku yang membuatnya mati rasa, tapi kalian.
Kalian ini keluarga yang seharusnya menjaganya. Cahaya. Ibu salah padamu. Ibu selalu merindukanmu, menunggumu pulang. Tapi malah menyakitimu paling dalam. Ayuna, ayah bodoh. Cahaya, ayah salah. Ayah janji akan melindungimu, tapi malah menyakitimu. Kami salah dengar. Menyakiti Cahaya. Kami takkan memaafkan diri. Tapi perbuatanmu padanya akan kubalas 1000 kali lipat. Cahaya, ketiga yang pantas mati. Kakak ketiga binatang. Kakak ketiga binatang. Setiap hari sisa hidup akan kau hidup dalam penderitaan. Setiap detik kau akan menyesal atas perbuatanmu. Pengawal, Kalian mau apa? Jangan sentuh aku! Aku putri keluarga Surya! Kakakku tak akan membiarkan kalian! Lepaskan! Antar ke rumah sakit jiwa. Siap. Aku putri keluarga Surya! Kakakku tak akan membiarkan kalian! Lepaskan! Bawa ke rumah sakit jiwa. Siap. Lepaskan aku! Papa, Mama, Kakak, kalian sudah pulang. Cahaya. Ma! Cahaya. Mama yang salah. Nyonya, Madura saya. Bude Mega, Anda sudah 20 tahun di sini. Ada apa? Kami bisa bantu. Nona sudah tiada. Saya juga tak mau di sini. Oh ya, Nona meninggalkan hadiah di meja. Ini... Kakak lagi ngapain? Penelitiannya sudah 2 tahun. Belum bisa dilaksanakan. Kakak, jangan menyerah. Menurutku, penelitianmu sangat berarti. Pasti akan sangat berharga. Nanti kakak akan jadi bintang penelitian masa depan. Baiklah. Kalau penelitiannya berjalan, akan dinamai dengan namamu. Akan disebut Program Tidur Cahaya. Oke, nanti aku akan kasih kakak piala super besar. Jadi, untuk kesempatan ini, saya resmi mengumumkan Program Tidur Cahaya akan diganti namanya menjadi Program Tidur Bintang Cahaya. Adik kecil, kakak telah mengecewakanmu. Ku minta maaf atas dan dukunganmu. Cuaca sudah hangat. Pohon-pohon mulai berdaun. Yang kakak kedua tak bisa lihat apa-apa. Kakak, kalau kakak tak bisa lihat, biar aku ceritakan. Aku jadi matamu. Aku sebentar lagi bisa lihat. Kamu tak akan perlu lagi bilang soal jadi mataku. Cahaya, kamu membawaku keluar dari kegelapan. Aku malah kehilanganmu. Kamu bahkan donorkan kornea untukku. Kak, aku siapkan bubur kurma dan biji.
Kamu repot-repot siapkan resep untukku. Aku malah hancurkan. Kakak ketiga Cahaya, kumohon, cepat kembali. Aku rela lakukan apa saja. Kamu Cahaya ya? Ibu? Ayah. Mulai sekarang, kami akan menganggapmu seperti anak sendiri. Nanti kita jadi satu keluarga. Apa salah kami padamu? Kenapa kau balas kami begini? Dasar tak tahu diuntung. Mulai hari ini, keluarga Surya putus hubungan denganmu. Kok bisa bilang begitu kejam? Aku pantas mati. Kok bisa ngomong begitu kejam? Aku pantas mati. Ini orang luar. Aku menyakiti putriku. Maafkan ibu, nak. Kita kan sudah janji akan selalu sayang dan mencintai. Tapi ibu malah selalu menyakitimu. Ibu sangat menyesal. Ibu rela tukar nyawa ibu demi kamu kembali. Enggak. Adik kecil enggak mati. Dia pasti marah sama kita. Dia sembunyi. Aku akan mencari dia sekarang. Permisi, Anda pernah lihat orang ini? Ini adik saya. Permisi, Anda pernah lihat orang ini? Ini adik saya. Adik! Adik! Akhirnya kakak! Hila ya. Maaf ya. Aku sudah cari kemana-mana. Tidak ada kabar sedikit pun. Adik, kamu di mana? Adik, kamu di mana? Kakak! Kakak! Selamat kakak, proyeknya berhasil. Jangan senang dulu. Volunteernya nggak ketemu. Proyeknya masih nggak bisa maju. Tenang kak, nanti kalau sudah besar aku jadi volunteernya. Ngomong apa sih? Dasar nak. Di hati kakak, eksperimen apapun, prestasi apapun, nggak ada yang lebih penting darimu. Kakak cuma mau kamu bahagia seumur hidup. Volunteer, hilang tanpa jejak. Tak ada mayatnya. Semua informasinya dihapus bersih. Jadi, program Tidur Cahaya adalah rahasia tertinggi. Setelah masuk ke kapsul tidur, diumumkan volunteer meninggal. Dan semua informasi tentang volunteer dihapus. Dan hari itu... Jalan itu menuju pusat riset. Dia biasanya nggak ke sana. Waktu adik hilang. Saat volunteer masuk ke kapsul tidur. Tidak mungkin. Adik kecil, jangan berbuat bodoh. Rama, mau kemana? Ada kabar tentang Ayuna? Buka pintunya! Bukannya kakak muda cari adik kecil, kok kesini? Pak Pratama, Anda datang juga. Pasti ada urusan. Tenang, percobaan di dalam berjalan normal. Katakan, siapa sebenarnya relawan di dalam? Katakan! Apa maksudmu? Kamu curiga adik kecil?
Katakan, itu adik kecilku. Pak Pratama, Anda sendiri yang bilang informasi di dalam harus rahasia. Tak ada yang boleh membocorkannya. Sekarang batal. Katakan, kalau tidak, kamu dipecat. Pak Pratama, Anda pulang saja. Aku mohon. Ayah. Putriku sangat mencintai kami. Tapi kami menyakitinya. Bahkan memaksanya pergi. Aku salah. Kami tak meminta maaf darinya. Kami hanya ingin tahu apakah itu dia. Beri kami kesempatan untuk menebus dosa. Relawannya Putri Cahaya. Cahaya. Putriku. Cahaya, ibu datang menjengukmu. Adik, ini kakak kedua. Lihat kakak. Hentikan eksperimen! Sekarang juga! Kalau tidak, akan kuhancurkan institut ini! Sudah terlambat. Akan kuperintahkan orang datang sekarang! Percuma. Eksperimen tak bisa dihentikan setelah dimulai. Kalau tidak, relawan pasti mati. Banyak kebetulan. Aku tak... Padahal adik mau jadi relawan. Harus... Aku bukan kakak yang baik. Tidak. Bukan salahmu. Aku yang memutus hubungan dengannya. Mengusirnya dari rumah. Salahku. Aku salah sama adik kecil. Aku juga salah. Aku salah sama adik kecil. Ibu yang salah padamu. Sebelum adik kecil masuk, apa dia bilang sesuatu? Sudah aku tanya. Di dunia ini. Apa masih ada yang kamu pedulikan? Dia bilang tidak ada lagi. Kita tega sekali sama adik kecil. Dia pasti kecewa sekali. Asal percobaan berhasil, dia bisa keluar setelah 30 tahun. 10 tahun? Adik kecil penakut sekali. Tapi harus sendirian di sini selama 30. Dia pasti takut sekali. Dia di sini. Aku mau temani dia di sini. Aku akan mengalokasikan semua dana keluarga Surya untuk proyek ini. Untuk memastikan proyek ini berhasil. Dan memastikan keselamatan putriku. Tenang saja. 30 tahun lagi, kita akan bisa bersatu lagi. Tenang, adik kecil. Kakak pasti akan menemukan kornea yang cocok. Biar kamu bisa bangun sempurna. Kami akan selalu menemani. Bangun, semua baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Beberapa tahun lalu, Surya Group meluncurkan eksperimen tidur. Baru-baru ini berhasil besar. Relawan juga berhasil bangun. Rencana ini akan mendorong kemajuan teknologi manusia. Tenang saja, eksperimennya berhasil. Operasi kornea juga lancar. Nanti Nona Cahaya keluar, kalian bisa bersatu lagi. Syukurlah. Syukurlah. Cahaya mau keluar.
Surya. Adik. Ayo pulang sama kami. Kita kenal. Maaf ya, permisi.